أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah pelaksanaan salat tarawih khatmil Quran rahimakumullah, pada malam hari ini, malam ke 18 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kegiatan kita tarawih khatmil Quran, kita memperdengarkan 3 surat Al-Furqan secara berurutan, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Al-Furqan yang bermakna pembeda, Al-Quran sebagai pembeda antara perkara yang hak, perkara yang benar, dan perkara yang batil. An-Nur, cahaya, Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Semoga dengan segala ikhtiar kita membaca, memperdengarkan, mempelajari Al-Quran, kita semuanya diberi pemahaman oleh Allah SWT untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kita semuanya bisa berbuat di dunia ini perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh syarak, yang perbuatan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menyebabkan kita semuanya mendapatkan ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, kehidupan kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti sang cahaya sejati, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya dijadikan oleh Allah al-mu'minuna haqqo, mukmin yang benar-benarnya. Para jamaah rahimakumullah, beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil antara lain dalam Quran surat Al-Mu'minun pada ayat 68. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya
awalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak mau berpikir, berangan-angan al-qawla terhadap ucapan atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Am ja'ahum, ataukah telah datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, perkara yang tidak mendatangi leluhur mereka yang telah dahulu. Awalam ya'rifu rasulahu, apakah mereka tidak mengenal rasul mereka? Fahum lahu munkirun, dan mereka terhadap Rasulullah munkirun, mereka ingkar. Am yaquluna bihi jinnah, atau malah mereka mengatakan kalau Rasulullah itu orang yang gila. Bal ja'ahum bil haqqi, tetapi Rasulullah telah mendatangi mereka bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka benci, tidak suka terhadap kebenaran itu. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, maka langit-langit dan bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya akan hancur, akan musnah. Artinya kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti kebenaran, bukan kebenaran yang mengikuti kita. Ya, karena al-haqqu min rabbik, kata Allah. Kebenaran itu hakikatnya dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran. Akhirnya dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya, bagaimana perilaku orang-orang yang menolak kebenaran itu, sampai mereka semuanya digiring nantinya, dibagi, ada yang menuju surganya Allah, ada yang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sampai menolak kebenaran, mereka mengikuti hembusan, mereka mengikuti bisikan setan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, Rasulullah diajari oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita semuanya di surat Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kita diperintahkan, diajari untuk memohon kepada Allah, Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan, dari hembusan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Tuhanku, ayyahdurun, akan kehadiran mereka. Hatta idza jaa ahadumul mautu, sampai ketika kematian telah mendatangi mereka, qala, orang tersebut mengatakan, Rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan aku ke bumi ini, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, mungkin saja saya bisa melakukan perbuatan yang dulu pernah aku tinggalkan. Ketika ajal menjemput, banyak yang kemudian meminta dikembalikan ke dunia ini walaupun sebentar, untuk melakukan perkara-perkara baik yang telah ditinggalkan dulu selama di dunia. Tapi Allah menjawab, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kalimat yang berat untuk satu kalimat yang tidak mungkin. Itu hanya dalih saja sebenarnya. Artinya ketika hamba itu kemudian memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini, hasilnya tetap sama saja. Dia akan banyak meninggalkan amal-amal soleh. Dia masih akan, sudah telat, bahasanya Allah sudah telat. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah sekedar dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, ada alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai waktu mereka semuanya dibangkitkan. Maka fa idza nufikha fis suri, ketika ditiupkan bagi mereka trompet sangkakala, maka dari kiamat itu fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalu,
Yang ada orang-orang yang dibangkitkan, semua dibangkitkan, fala ansaba yauma idzin. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada yang namanya nasab. Ya, tidak bisa orang tua anak terus bapakku ustadz, aku tak gandol bapakku, tidak ada. Ya. Atau loh aku tonggone ustadz, tonggone wong soleh, tonggone wong apik, tak melok aku, tidak ada. Fala ansaba kata Rasul. Kata Allah, jangankan hanya tetangga atau kenalan atau nasab lu niki ukuran. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari kiamat itu tidak ada nasab sama sekali. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya, tidak saling bertegur sapa. Bingung karepe dhewe. Ya, setiap orang memikirkan nasibnya masing-masing. Maka kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal timbangannya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, bagi orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang membuat kerugian atas diri mereka sendiri, dan mereka fi jahannama khalidun. Mereka akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, khususnya di bulan Quran, kita berhubungan kembali dengan Allah lewat firman-firmannya. Kita belajar untuk lebih menguatkan iman kita terhadap Allah dan Rasulnya, iman kita terhadap Al-Quran, agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Kemudian di akhir surat Al-Mu'minun, tepatnya di ayat 4 ayat terakhir 115 sampai 118, Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir, apakah kalian menyangka bahwasannya aku menciptakan kalian, aku Allah menciptakan kalian semuanya abatha, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka juga bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Fata'alallahul malikul haq. Maka maha luhur Allah al-malikul haq, zat yang merajai, zat yang memiliki al-haqu yang maha benar. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah, Rabbul arsyil karim, sebagai Tuhan pemilik al-arsyil karim. Maka wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang memohon, barang siapa yang minta sama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain, keyakinan yang lain, maka la burhana lahu bihi, tidak ada bukti apapun baginya yang menguatkan perbuatan tersebut. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka nanti hisabnya tetap berada di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, bahwasanya pada hari itu tidak akan beruntung, tidak akan sukses orang-orang kafir, baik kafir pengertian orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Waqul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mengajarkan kepada kita semuanya untuk selalu memohon ampunan kepada Allah, memohon belas kasih Allah dengan ucapan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah aku, warham, dan berikan belas kasih-Mu kepadaku, wa anta khairur rahimin. Karena dua perkara ini yang akan menyelamatkan kita semuanya, maghfirah Allah dan rahmat Allah. Ya, sering kita singgung, maghfirah Allah itu perkara yang menyelamatkan kita dari adab siksa neraka, dan warham, rahmatnya Allah, itu perkara yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu monggo kita sami-sami belajar menyadari diri, tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan jangan sampai kita tertipu dengan kondisi yang ada. Ya. Kondisi apa itu ya? Kondisi apapun. Kulo seumpam, aku anak ustad, saiki yo mustad yo, nek ustad mustad ini, mustad
Hari ngono wis uripe di pondok. Boten uripe di pondok, lahir ten pondok kula niki. Hari di pondok, memang di pondok ya. Suwe. Nah, dalam artian suwe. Saya satu-satunya pengasuh yang sama Buya didaftarkan ten pondok Nurul Ulum. Didaftarkan kelas 4 SD nopo 5 SD ngono. Karena dia sering nyipeng mriki terus kali Buya wis menisan le kon timbange nunut mangan tok nang mbah kalau ngaji di pondok ngono. Mari diterakan didaftarkan. Ya, tidak hanya diantarkan ten bae tapi didaftarkan ten kantor pondok. Dan saya punya nomor induk pondok santri niku enggak ada. Pondok Putra. Dan tak insyaallah saya yang paling senior ten Pondok Putra tadi. Soalnya mboten wangsul-wangsul itu mriki. Saya 10 tahun saya kerasan. Mulai kelas 5 SD sampai pirang puluh tahun paling senior. Tapi kita tidak bisa puas, tidak bisa artinya merasa aman, merasa nyaman dengan hal tersebut. Ya. Jangan merasa diri aman dari murkanya Allah. Jangan merasa aman dari siksanya Allah. Apakah itu merasa aman nyaman karena tempat, ya, atau karena karena diri, atau karena amal. Ya. Azazil bagaimana dulu amalnya? Azazil itu iblis sebelum diusir oleh Allah, namanya Azazil. Hebat, amalnya hebat. Nah, diterangkan dalam kitab-kitab tidak ada sak tengkil pun ten langit sak moten gedene niku sing dereng nate didekeki bathuke Azazil damel sujud. Bathuke Azazil damel sujud. Kita mboten usah ngaku masjid ten kampung, langgar di kampungku cilik 3x2 semuanya. Ndak ada yang berani mengaku gak ono setiap jengkal ndek langgar bathukku tau tak templekno ndek kono. Jangankan bathuke. Kita mboten saged nyombongaken ndek langgar gak ono sak jengkal pun sing tak templeki bokongku jagongan ndek langgarku. Mboten sak bathuk pun. Gak ada kita yang berani seperti itu. Karena memang kenyataannya tidak ada. Azazil niku langit sak moten gedhe, langit lho niki Pak. Langit niki senes alun-alun langit. Sak moten gedhe niku bathuke Azazil atau apa? Apa ngarane? Mantan nah. Calon iblis niku wae. Kan setelah diusir namanya ganti iblis. Nama aslinya Azazil, ya. Hambanya Allah, soleh, taat ibadah. Ya. Tetapi karena tertipu dengan amal, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Terkadang kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Tuh, aku suwe nih pondok. Wah, aku lek kadung sujud iku bathuke sampai nonong ya. Kosong tok nonong ya. Kalah lek lohan niku. Wah, sampe ngene terus ngremehkan tiyang sanes. Nah, iblis Azazil meremehkan Nabi Adam, ya, dan melanggar perintahnya Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud menyembah loh, sujud penghormatan. Dan kitab-kitab tafsir disebutkan sujudnya sujud inhina. Inhina itu yang berungkuk ngeten ta, Pak. Mboten nempelno bathuke ten lemah sujud Nabi Adam mboten. Berungkuk inhina itu membungkukkan sebagai bentuk penghormatan. Ketika kita ada orang tua datang kan terus nggih gampangane ketemu wong sing luwih sepuh, ketemu Pak RT, monggo. Ngeten kan hormat daripada Pak RT. Nah, ini kan buatan hormat berarti waliane. Itu maksudnya disuruh gitu tok aslinya. Semua makhluk para malaikat ya. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud, semuanya hormat kepada penciptaan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik. Cari anyar iki, setas dadi iki. Lah aku ibadahku akeh. Kenapa ngoten? Hati-hati. Hati-hati. Lho aku jamaah awas aku. Aku nek langgar yo suwe, arek cilik macam-macam kon. Arek anyar bro tau. Karena kesombongan. Ya, karena kesombongan tertipu dengan amal diusir kali Gusti Allah. Atau tertipu dengan kenalan. Wah aku dulure kiai. Aku. Sinten, Pak? Sinten sinten? Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi lho. Paman lho niki. Kenal lho niki. Dulur paman. Ya.
kakaknya, abahnya Kanjeng Nabi. Sampai apakah dari awal Abu Lahab mboten waktu Kanjeng Nabi lahir itu sewenang tumut bunga. Ya, sampai seorang budaknya Abu Lahab ketika mengabarkan, juragan, ponakane sampean lahir, anake sapa? Anake Abdullah, lanang wedok, lanang, saking senengi. Kan orang Arab waktu itu kalau punya anak laki-laki kan sewenang. Tapi kalau punya anak perempuan, ya, mereka kados terus metutut ngoten. Jangankan dirinya sendiri, orang lain tuh mboten trima mboten enggak ada anak wedok. Dikabari, ponakane lanang lahir, saking senenge. Sing memberi kabar niku namanya Sayyidah Thuwaibah, ya langsung dibebaskan. Merdeka kon. Tak sangoni mulih merdeka, saking senenge. Ya. Sampai diterangkan kitab-kitab Maulid, nanti gara-gara Abu Lahab niki nate seneng sepisan. Ya, seneng sepisan dengan lahirnya Kanjeng Nabi, maka setiap hari Senin Abu Lahab niki siksane bukan diperingan siksanya ten rokok, tapi diberi fasilitas, bisa minum air yang keluar dari sela-sela jempol dan jari telunjuknya. Besok ngeten medal tuh ya, bendino Senin, gara-gara nate seneng Kanjeng Nabi lahir hari Senin itu. Mek niku tok. Tapi sisane pancet. Ya diberi nikmat niku tok. Nggih. Abu Lahab. Tapi hubungan saudara, hubungan paman nanti seneng dengan Nabi. Dia tertipu. Ingkar. Ya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gini Bu. Akhirnya dinas dalam Al-Qur'an kekal selama-lamanya di neraka sampai di surat Al-Lahab nih buatan mek Abu Lahab itu sak bojone bisa. Ya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ini karena tertipu. Jadi jangan kita kemudian tertipu dengan tempat, dengan kondisi, dengan amal. Monggo kita selalu berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Ya, jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Monggo kita sami-sami selalu berusaha untuk menaikkan level. Ya. Kalau kita biasa-biasa wis bagus cukup wis aku koyo ngene wis penting lah. Ada yang lebih penting, kenapa kita tidak mau melakukannya? Ya, kenapa kita diberi peluang besar? Ya, kenapa kita tidak mau? Gampangane lho, biasanya lepas Ramadan, pas akhir Ramadan, ya, tuku-tuku mal-mal niku menyediakan diskon besar-besaran. Kan bayangaken ngoten tok. Ya, bayangno lah iya Ramadan, lah iya urip iku. Allah menambah usia kita itu sudah tanda. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal artinya berbuat baik, untuk ibadah, hadir di majelis taklim atau di masjid jamaah, itu pun tanda tanda kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kenapa kemudian kita sia-siakan? Gambarannya kalau ngoten tok, dibuka mulai diskon besar-besaran, tidak hanya sekedar masuk diskon besar-besaran aku gak ada duit, mboten sampai ngoten. Niki sampai petugas sing mall niku koyo marani nang omahe dhewe-dhewe. Warga diparingi single diparingi voucher belanja. Voucher gratis belanja di malam lebaran. Setiap anggota keluarga, bukan keluarga. Setiap anggota keluarga setor kakak, maka akan kami kirim voucher belanja sebesar 500.000 per orang. Kena. Bagi yang tidak bisa datang, kami jemput. Ya, kena. Tapi kalau ngene wis cukup wis bapak, kalau sampai kelambi yo hanya sing tau wingi wis. Padahal setiap orang enggak ada voucher belanja 500.000 antar jemput. Kesel aku disediakan pijet gratis. Genah lho niki waduh Ramadan ini buraan Pak. Gusti Allah ini buraan. Mboten cuci gudang nih, cuci pabrik nih. Buka kabeh. Ayo wis golek apa kon Ramadan iki? Getno iki. Kalau ayatnya ada yang walaupun tidak spesifik menyebut Ramadan, tapi Allah menyebutkan kita dibukakan lahan sebesar-besarnya oleh Allah. Kenapa kita tidak mau mengambilnya? Ya, sampai kapan? Sampai kapan? Ya, kita akan membiarkan diri kita tetap leveling ngoten-ngoten mawon, mboten purun munggah-munggah. Ya, walaupun jangan dilihat lah, kalau yang nopo nasib kula pancen ngeten tok lho. Lah sampean wis ngrasa uripe ning donya soro, masa kate ngejarno di akhirat ku ya soro pisan. Ya, Buya sing kan sering ngoten niku. Minggu ngoten tiyang sing nyambut damel biasa-biasa atau mungkin kesulitan dalam
maisha kerja nopo buya kan kadang nopo tumbasaaken nopo bantu nopo selalu mengingatkan terus Pak cukup Pak yo soro ndungnya ayo sampai akhiratnya melok soro ayo sembahyang ayo ngaji ayo selalu ngejak ngoten ya mari ya kita sama-sama nopo di latihan niku wau kita ingatkan kita dorong diri kita terus sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang lebih baik walaupun terakhir dan Quran surat 115 sampai 118 itu punya fadilah sendiri. Ini diceritakan fadilah Quran surat Al-Mu'minun 115 sampai 118 4 ayat terakhir pokoknya surat Al-Mu'minun. Ini kalau mboten salah ceritanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal nopo sinten supe kula. Terus waktu melampah kali Kanjeng Nabi, terus sahabat ini ditimbali kali warga. Mas ini mas. Itu minggir terus ngobrol-ngobrol. Hanya kembali dan rombongan Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi kan semerap, ada satu sahabat yang pergi dari rombongannya itu. Datang lagi itu kan dia mau. Niku Kanjeng Nabi wonten tiyang badhe wonten perlu. Badhe ten sanjang ten dengan piyambak sungkan. Akhirnya terus nimbali kula. Terus lapor. Badhe nyuwun tulung wonten tiyang sakit. Wonten tiyang sakit njaluk tombo. Dungano cak sampean kaya apa sama lak cedhek Kanjeng Nabi insyaallah dungane makbul lan. Nang Kanjeng Nabi sungkan aku. Kanjeng Nabi wonten lho niki tanya. Sungkan. Ya kadang-kadang kan bahasanya orang kayak gitu. Akhirnya kata sahabat tadi diparingi diwaosaken 4 ayat terakhir ini. Terus saya tanya, sama waca nopo? Waosaken apa asib cuma nama khalaqnakum sampai akhir ayat, sampai akhir surat ya. Maka Rasulullah menjawab, "Lau anna rajulan mukinan ya. Qara'a hadhil ayati ilal jibali lazal al hadis al kamakul." Ya. Redaksinya supaya bro. Yang secara makna seandainya ada seseorang yang yakin, syaratnya yakin. Ya, kata Rasulullah, anna rajulan mukinan yang yakin. Rajulan tidak harus hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Karena lafaz rajul niku lek cara lari pondokan ngaji ngoten disebutkan isim jenis. Isim jenis itu berarti yang dominan maksudnya ngoten. Artinya perempuan juga bisa. Seandainya ada seorang yang yakin ya, membacakan 4 ayat terakhir niki ala jibalin gunung diwacakno lazala ilang gunungnya ngono. Aja mek sekedar ngilangno penyakit. Gunung barang ketok lho Pak. Ketok gede watos diwacakno ning 4 ayat iki wis pengin tak ilangi ilang. Ya. Apalagi ini penyakit enggak ketok sing anu. Niki salah satu nopo berarti. Kalau ini kita mengenal ada pengawet, ada nopo nih berarti. Nopo ya? Ayat nopo nih? Ayat penghilang ngoten. Hilang saja. Artinya Rasulullah ini diwacana gunung hilang. Ya. Nah kita ini kan memang diakui atau tidak kita ini kurang yakin nih kan. Masalah donga kan Kanjeng Nabi namung ngoten tok. Syaratnya donga kan namung setunggal. Udzullaha wa antum muqinuna bil ijabah kata Rasulullah. Ya. Jaluk nang Gusti Allah dan kon yakin. Syaratnya yakin tok asli. Mboten kudu dawa, mboten kudu teko Quran, teko hati, mboten. Kudu ngerti artine. Masa kita mboten ngerti artine kan amin iku. Amin. Nggih kula pengin niku. Nggih, oh wis sembuh wis pokok iku sing apik mesti gak mungkin elek sing dungane iku. Kadang buka kula ndonga mau sange mriki. Wis apik gak mungkin iki dungane gak genah ngoten mboten. Niki sing nyusun kitab sing kalau biasanya termasuk doa-doa yang saya ambil dari kitab tersebut yang ngarang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad niku mertuane Habib Umar. Mertua dan guru. Atau guru dan mertua. Guru dan mertuanya Habib Umar. Guru dan mertuanya Habib Zain. Karena istrinya Habib Zain bin Smith sama istrinya Habib Umar kakak adik. Ya, mufti, beliau seorang mufti Baidok di kota Baidok. Ya, ingat nanti ningali fotone, terus ingat buatan semerap si panjang buatan semerap, sopor HP kok setil, jenggot tinggal rapang ini sopor. Kalau semerap pertama fotonya beliau dan dalamnya Habib Bakir termungkin buatan foto motornya terus jenggotnya berwarna merah bukan disemir nih, nama pacar Arab biasanya.
Arah terus purin sampai murub ngoten niku. Nabi Muhammad bin Abdullah ada. Bukan orang sembarangan. Nah, kita buka ngeten dengan maca gak karo artine wis bapak wis karo artine pokok Nabi Muhammad wis jelas iki gurune Habib Umar ya maratuane Habib Umar ya amin ini barang sing temenan. Yakin, syaratnya namanya niku tok. Itu Kanjeng Nabi ngoten. 4 ayat iki diwaca nang gunung lho iso ilang. Ya. Dan itu pernah terjadi di zaman-zaman dulu orang-orang salaf, orang dengan keyakinannya walaupun itu napa nggih contoh kula nyontohaken cerita tentang keyakinan tentang doa atau ucapan orang yang didengarkan oleh Allah dan dituruti walaupun bukan bahasan sing niki masalah sing yakin ini salah satunya Habib Umar Al-Muhdor Habib Umar Muhdor niku putranya Habib Abdurrahman Asgaf ya, Asgaf pertama Habib Umar Muhdor niku mertuanya Habib Abdullah Al-Idrus pertama ya. Yang dikenal dengan karomahnya semenjak kecil sampai sekarang wonten qasidah lari-lari ya. Karomah ya Umar Muhdor ini Habib Umar Muhdor nih ya. Dan Zambal mereka nisannya berbeda dengan nisan-nisan yang ada di pemakaman Zambal secara umum. Kalau nisan Zambal rata-rata terbuat dari tanah atau batu kan. Hanya beliau satu-satunya nisannya terbuat dari marmer. Pikirangan sinten sing damelaken dengan gampang ingat mangke ziarah teng Zambal titan-titan gampang langsung jujuk pokoknya marmer nggih Habib marmer ya. Jadi nanti ketika mucal ngoten niku terus nggih jelasaken masalah yakin. Wong kudu sing yakin nang Gusti Allah. Kudu nyandar kemenanan gandol nang Gusti Allah, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Pokoknya Gusti Allah kudu sing yakin. Kalau yakin maka baru membahas masalah sunnah awalnya, sunnah terus masalah yakin. Ya. Maka apapun yang diucapkan pasti akan didengar dan dituruti oleh Allah. Ya. Masa watu sak ngono gedene kudu di watu wedal niku, Pak. Wonten watu gede. Masa watu sak ngono gedene. Apa wong syukur yakin iku diawe diceluk ngono moro. Yang saya Pak, kejadian watune moro. Di murmur kaget kabeh watu moro-moro. Watu sak adil. Sing Habib Umar Muhdor noleh watune cedhek-cedhek. Enggak contoh balik. Ini kok gak sengaja mboten gawe kan kan. Wah, cedhek iso iki diawe ngene moro. Watu lho, Pak. Senes iku tukang becak iku diawe, tukang becak genah wae diawe moro. Watu gede, barang mati ya. Mboten enggak ada pikiran, mboten enggak ada hati. Enggak tetep diawe ngene iki moro. Orang cedek enggak contoh balik contoh koyo gak sengaja nyeluk ini contoh balik dulu sih oh iya nggih mantep tambahan santri ono contone genah watu ya lah nah ini lho tinggal sampai bahasanya Rasulullah iki gunung diwacakno ayat iki hilang nah tadi kan sahabat tadi di napa disambati wonten tiyang sakit sakit nggih pengin hilang penyakitnya terus nggih kula nyuwun donga sampean wacak napa sampean dongakno napa nggih kula waosaken terus Kanjeng Nabi ya ngoten niku iya aja penyakit bahasa gampangnya ngoten wong guntung ae iso ilang kok kena ayat iki syaratnya kemungkinan yakin makane imam kok kita latihan kula balik maca Pak hilang ya mungkin yakin sing kira-kira tidak hanya sekedar pada waktu itu tapi kita setiap hari monggo kita niki latihan merasa cedek nang Gusti Allah. Dereng saged merasa cedek paling mboten merasa diperhatekno kali Gusti Allah. Kan bahasa proses penghambaan kita kepada Allah selain bahasa muraqabah niku ngrasa cedek, lek dereng saged muqarabah itu merasa dekat. Kalau belum bisa sampai tahap muqarabah nggih muraqabah riyen. Qaf kali roe karo diwalik tok. Muraqabah itu tahap merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Ya, karena Allah Maha melihat, Maha memperhatikan apapun. Akhirnya merasa diperhatikan ngoten. Padahal napa-napa niku mboten sembarangan, Pak. Ngelampahi ibadah, nggih ibadahi semata-mata
lillah. Aku didelok karo Gusti Allah, aku lillah iki pancen karo Gusti Allah, gak kaya liyane babak wong ndelok modele wong sak karep. Pokoke aku Gusti Allah. Didelok karo Gusti Allah. Saged khusyuk dan ibadah, saged temenanan berbuat baik. Nglampahi napa mawon lho, iki delok caper nang Gusti Allah. Iki urusan kebaikan ibadah. Tapi kalau urusan maksiat, hari maksiat lho, lah didelok karo Gusti Allah kate macam-macam. Kan wong sing ngeru lah Gusti Allah sing ngeru. Ya. Niki tahap muraqabah. Kalau bisa seperti itu terus nanti akan meningkat jadi muqarabah. Lek muqarabah wis repot saged menyatu dalam kehidupannya. Nanti munggah malih dados makom musyahadah tambahan. Iki makome para wali, tapi sampun nggih kula namung nyampaiaken riyen kula nggih dereng sampai mriku nggih sik padha-padha pemulae kita niki latihan ngoten. Ya, dari situ membuka keyakinan nih gitu, ampun jangan ragu terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mugi-mugi kita sedaya diparingi kesempatan niku, semoga kita semuanya diberi istiqomah karena Gusti Allah. Mugi kita sedaya diparingi taufik hidayah, diparingi umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Qadim. Nas'aluka bi anna lakal hamdu wa annakal muqtadir. Wa annaka muqtadir wa ma tasha'u min amrin yakun innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nas'aluka bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taghfir lana wa tarhamna wa tutahhira qulubana wa tufarrija anna ya sayyidana ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim inna natawassalu bika ila Allah ay yaghfir lana wa yarhamna wa yutahhira qulubana wa yufarrija anna wa 'anil hadirin. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma astur awratina wa amin rawatina waqfina kulla haulin dunal jannah. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa aslih lana kulla syai' wa la tu'adzibna ala syai' wa la tas'alna an syai' ya sabiqun ni'am wa ya dafi'an nikum wa ya kashifad dulam wa ya a'dala man hakam wa ya hasiba man dhalam wa ya waliya man dhulim wa ya awwalu bila bidayah wa ya akhiru bila nihayah wa ya man lahu ismu wa ya man lahu ismun bila kunyah ij'al lana min amrina farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka ya latif ya latif ya latif ya man wasi'a lutfuhu kulla syai' nas'aluka an taltufa bina fi khafiyyi lutfikal khafi alladhi idza la tafta bihi ahadan min ibadika kufiya wa wukiya wa hudi fa innaka qulta Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sairil anbiya'i wal mursalin adada ni'amillahi wa ifdalihi walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin adai fardi syahri ramadhani hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik